Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dinda Safira dengan NIM 2402211000128 atau dengan NIM akhir 128. Saya dari Universitas Trunojoyo, Madura. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultansyah SE MAKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proses costing perlakuan akuntansi untuk spoilage produk rusak normal. Baik, yang pertama, dalam proses produksi massal, perusahaan hampir tidak bisa menghindari terjadinya kerusakan produk. Kerusakan tersebut harus dicatat dengan benar agar biaya produksi tetap akurat. Selain itu, waktu pemeriksaan atau inspection point juga berpengaruh besar terhadap besarnya biaya spoilage. Jadi dalam proses produksi massal, perusahaan ini hampir tidak mungkin menghasilkan produk yang semuanya sempurna. Pasti akan ada beberapa produk yang rusak, baik karena mesin, bahan baku, maupun proses produksi itu sendiri. Jika produk rusak ini tidak dicatat dengan benar, maka biaya produksi bisa menjadi tidak akurat. Selain itu, waktu pemeriksaan produk atau inspection point juga sangat berpengaruh terhadap besarnya biaya kerusakan yang akhirnya akan dibebankan. Kemudian, sebelum kita mengenal spoilage normal, kita harus mengetahui apa itu proses costing. Proses costing adalah metode perhitungan biaya untuk perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan terus-menerus. Biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dibagi rata ke seluruh unit yang dihasilkan. Jadi proses costing ini tuh metode perhitungan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan terus-menerus. Produk yang dihasilkan juga biasanya seragam, sehingga biaya produksi dibagi rata ke seluruh unit. Metode ini sering digunakan untuk industri makanan, minuman, tekstil, kimia, dan lain-lain. Karena proses produksinya itu dengan jumlah yang sangat besar. Jadi resiko untuk produk rusak itu sendiri juga lebih tinggi, sehingga spoilage menjadi hal penting untuk diperhatikan. Kemudian, apa itu spoilage normal? Jadi spoilage normal adalah kerusakan produk yang wajar terjadi dalam proses produksi dan tidak bisa dihindari sepenuhnya. Biaya dari produk rusak normal dibebankan ke produk baik dan tidak dicatat sebagai kerugian. Spoilage normal adalah kerusakan produk yang wajar dan tidak sepenuhnya itu bisa dihindari meskipun proses produksinya itu sudah sesuai standar operasional atau SOP. Kerusakan ini merupakan bagian dari proses produksi massal. Jadi spoilage normal ini tidak dicatat sebagai kerugian perusahaan. Biaya dari produk rusak normal ini dibebankan ke produk yang baik agar biaya produksi mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, penyebab terjadinya spoilage. Produk rusak spoilage normal dapat disebabkan oleh yang pertama suhu mesin, bahan baku yang sensitif, kecepatan produksi, atau variasi kecil dalam proses yang tidak bisa dihindari. Spoilage normal ini bisa terjadi karena faktor tersebut. Jadi walaupun perusahaan sudah menerapkan standar operasional atau SOP, faktor-faktor tersebut tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Selama dalam batas wajar, kerusakan tersebut tuh masih dianggap sebagai spoilage normal. Kemudian ada inspection point. Inspection point adalah titik pemeriksaan kualitas produk. Jadi inspection point ini ada 3 tahap, yaitu pemeriksaan awal, pemeriksaan tengah, dan pemeriksaan akhir. Inspection point ini jika pemeriksaannya dilakukan di awal proses, jadi biaya kerusakannya juga cenderung kecil. Tapi jika pemeriksaan ini dilakukan di tengah, maka biaya yang dihasilkan juga sedang. Namun jika pemeriksaan ini dilakukan di akhir
proses produksi. Jadi biaya kerusakan juga menjadi besar karena produk sudah menyerap ke seluruh biaya produksi. Untuk expansion point ini sendiri juga titik di mana produk ini diperiksa kualitasnya. Jadi inspection point ini sangat mempengaruhi terhadap besarnya biaya kerusakan. Kemudian perbedaan spoilage normal dan abnormal. Ada 4 aspek, yaitu penyebab, sifat, perlakuan akuntansi, dan contohnya. Yang pertama, spoilage normal. Penyebabnya terjadi wajar dalam proses produksi meskipun SOP sudah dipatuhi. Kemudian spoilage abnormal. Penyebabnya terjadi karena kesalahan, kelalaian, atau kondisi yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian sifat spoilage normal bisa diprediksi dan masih dalam batas toleransi. Kemudian spoilage abnormal sifatnya tidak wajar atau tidak dapat diterima. Kemudian perlakuan akuntansi spoilage normal, dia dibebankan ke biaya produksi dan dialokasikan ke produk baik. Sedangkan untuk spoilage abnormal, dia dicatat sebagai kerugian perusahaan. Contoh dari spoilage normal itu roti gosong sedikit atau botol penyok kecil seperti itu. Kemudian spoilage abnormal itu contohnya seperti mesin rusak, kesalahan operator, kualitas buruk yang tidak normal seperti itu. Jadi spoilage normal ini kerusakannya tuh wajar dan sudah diperkirakan sebelumnya. Sedangkan spoilage abnormal adalah kerusakan yang tidak wajar, misalnya karena kelalaian pekerjaan dan kerusakan yang parah. Dan dalam pencatatannya juga spoilage normal ini dibebankan ke biaya produksi, sedangkan ke spoilage abnormal dia tuh langsung dicatat di kerugian perusahaan karena seharusnya memang itu tidak terjadi karena tidak wajar tadi dan tidak dapat diterima. Baik. Kemudian dampak spoilage normal pada HPP. Spoilage normal memiliki dampak langsung terhadap HPP karena biaya dari produk rusak normal tidak dihapus, melainkan dialokasikan ke produk yang baik. Akibatnya, biaya per unit menjadi lebih tinggi dibandingkan jika tidak ada spoilage. Namun, pembebanan biaya ini membuat perhitungan harga pokok produksi menjadi lebih realistis karena mencerminkan kondisi produksi yang sebenarnya. Dengan memasukkan spoilage normal ke dalam HPP, perusahaan dapat menentukan harga jual yang lebih tepat serta menghindari kesalahan dalam perhitungan laba. Jadi spoilage normal ini berdampak langsung pada harga pokok produksi karena biaya produk rusak normal itu dibebankan ke biaya produk yang baik. Akibatnya tuh biaya per unitnya menjadi sedikit lebih tinggi. Namun, hal itu justru membuat perhitungan HPP ini lebih realistis karena jika spoilage normal ini tidak dimasukkan, perusahaan itu bisa salah menghitung biaya dan labanya, sehingga keputusan yang diambil juga menjadi kurang tepat. Kemudian, contoh dari spoilage normal. Saya mengambil dari 3 industri, yaitu industri roti, industri botol, dan industri tekstil. Yang pertama industri roti, yaitu contohnya roti gosong, bentuk kurang sempurna. Kemudian industri botol, contohnya botol penyok atau tutupnya tidak sesuai dengan botolnya. Kemudian yang ketiga ada industri tekstil, seperti kain cacat, ada noda seperti itu, serat tidak rata atau ukurannya tidak sesuai. Jadi contoh spoilage normal ini ditemukan di banyak industri, seperti yang saya sebutkan tadi. Di pabrik roti ada roti yang gosong atau bentuknya kurang rapi. Kemudian di pabrik botol plastik ada botol yang sedikit penyok. Pada industri tekstil kayaknya memiliki cacat kecil seperti itu. Dan juga pada percetakan, contohnya warnanya bisa sedikit meleset atau dan kerusakan ini tuh masih dianggap dalam wajar, batas wajar, dan dimasukkan ke dalam spoilage normal atau produk rusak normal.
Kemudian manfaat mengetahui spoilage normal. Yang pertama, perusahaan bisa menilai efisiensi, yang kedua memperbaiki proses, yang ketiga meningkatkan kualitas, yang keempat mengurangi pemborosan. Jadi menghitung spoilage normal ini membantu perusahaan menilai efisiensi proses produksi. Jika tingkat kerusakan terlalu tinggi, perusahaan ini dapat segera melakukan evaluasi. Jadi perusahaan bisa melihat, oh ini kerusakannya seperti ini, jadi bisa segera melakukan evaluasi. Selain itu, data spoilage normal juga berguna untuk meningkatkan kualitas produksi. Jadi setelah kita melakukan evaluasi, kita bisa meningkatkan kualitas produknya. Dan juga dengan kita mengevaluasi, kita bisa mengurangi pemborosan dan juga kita bisa membuat standar produksi yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Kemudian perhitungan spoilage normal. Untuk menghitung spoilage normal, pertama itu kita menentukan total produksi dan jumlah produk rusak normal. Setelah itu kita menghitung unit baik dan mengurangkan produk rusak dari total produksi. Kemudian total biaya produksi dikurangi nilai sisa produk rusak dan biaya bersih tersebut dibagi ke unit baik untuk mendapatkan biaya per unit yang sebenarnya. Untuk rumus dasarnya, unit baik sama dengan total produksi dikurangi spoilage normal. Untuk biaya bersih, rumusnya total biaya produksi dikurangi nilai sisa spoilage normal. Dan untuk biaya per unit, rumusnya biaya bersih dibagi unit baik. Baik, di slide ini kita akan belajar cara menghitung spoilage normal menggunakan contoh soal supaya lebih jelas. Yang pertama, kita akan menghitung dulu unit baik yang akan dikurangi dengan mengurangi total produksi dengan unit rusak normal. Setelah itu kita akan menghitung nilai sisa dari produk rusak jika masih bisa dijual. Dan nilai sisa ini akan mengurangi total biaya produksi sehingga kita mendapatkan biaya bersih yang sebenarnya. Setelah biaya bersih diketahui, langkah terakhir adalah membagi biaya tersebut dengan unit baik untuk mendapatkan biaya per unit. Dengan contoh soal di sini, kita mendapatkan biaya per unit sekitar Rp12.340. Perhitungan seperti ini penting agar perusahaan itu tahu biaya sebenarnya setelah mempertimbangkan kerusakan yang wajar dalam proses. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu spoilage normal ini merupakan produk yang sangat wajar terjadi dalam proses produksi massal. Jadi kerusakan ini muncul bukan karena kesalahan manusia atau kelalaiannya, tetapi juga bagian alami dari penggunaan mesin, bahan baku, dan proses produksi berulang. Oleh karena itu, biaya spoilage normal itu tidak dicatat sebagai kerugian, tetapi dia dialokasikan kepada produk yang baik atau unit baik sebagai bagian dari HPP. Dengan mencatat spoilage normal yang benar, perusahaan itu dapat menghitung biaya secara lebih akurat dan menilai efisiensi proses, menetapkan standar kualitas yang baik, serta melakukan evaluasi untuk mengurangi kerusakan di masa mendatang. Jadi, spoilage normal ini juga membantu perusahaan untuk menjaga efisiensi, kualitas, dan akurasi laporan biaya secara keseluruhan. Baik, sebelum menutup presentasi pada kali ini, saya akan menampilkan video animasi yang sudah saya buat. Semoga kalian mudah untuk memahaminya. Kenalkan, ini Budi. Hari ini Budi sangat semangat karena mau bikin ratusan brownies coklat yang lezat. Yuk, kita mulai. Lihat, banyak sekali ya loyangnya. Dalam produksi besar, kita harus bekerja cepat agar semua pesanan selesai tepat waktu. Loh, kok ada yang retak ya? Padahal Budi sudah ikuti resepnya dengan benar. Aduh, bagaimana ini?
Jangan sedih Budi, hal seperti ini sudah biasa terjadi dalam sebuah pabrik. Ini namanya produk rusak normal. Dalam setiap produksi besar pasti ada sensitif bagian yang tidak sempurna karena proses alami mesin atau suhu. Nggak terpisahkan ya, yang cantik masuk kotak kado, yang retak tetap bisa kita manfaatkan atau dimakan sendiri. Hore, pesanan siap dikirim ke pelanggan. Semuanya senang, kualitasnya pun baik. Sekarang Budi jadi tahu, dalam bisnis sedikit produk rusak itu normal. Yang penting kita tahu cara mengaturnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.